Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatira Salsabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana proses terbentuknya suatu kawasan di Asia Tenggara pada saat era Perang Dingin. Selanjutnya, baik, saya akan menjelaskan pertama-tama dari bagaimana latar belakang sebenarnya kenapa sih pengaruh dari Perang Dingin ini terhadap Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara. Kita tuh sebagai sarjana hubungan internasional cenderung melihat perkembangan dari Asia Tenggara ini seringkali dari sisi-sisi kontemporernya. Nah, sebenarnya hal ini merupakan hal yang wajar karena memang hal ini tuh didasarkan pada eksistensi dari Asia Tenggara itu sendiri barulah dimulai pada saat after Perang Dunia Kedua ini atau pada saat Perang Dingin. Kenapa sih? Nah, kalau misalkan saya mau analisa dari latar belakang Perang Dingin dulu banget, itu kan Perang Dingin terjadi karena adanya kekalahan dari blok poros seperti Jerman, Italia, sama Jepang. Di mana tuh blok sekutu waktu itu bisa memukul mundur blok poros yang sangat imperialisme. Nah, ini yang bisa kita garis bawahi bahwa blok poros ini cenderung ke arah yang imperialisme dan memiliki praktik-praktik kolonialisme terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, barulah nih pada akhir Perang Dunia II sekitar tahun 1945 itu mulailah Amerika Serikat dan Uni Soviet tuh menebar kebencian gitu. Maksudnya mau dimulai nih, udah mau mulai Perang Dingin. Padahal sebelumnya pas Perang Dunia II itu kan AS sama Uni Soviet ini masuknya ke dalam blok sekutu ya. Maksudnya dia kerjasama untuk melawan si blok poros gitu. Sampailah akhirnya dia punya perbedaan ideologi sampai akhirnya mereka menebar kebencian di mana AS tuh cenderung yang demokratis. Terus kalau misalkan Uni Soviet tuh cenderung yang ke arah kiri, ke arah komunis. Nah, selanjutnya bisa dilihat skema yang telah saya buat. Jadi pada saat perang dingin antara US sama Uni Soviet itu kan sebenarnya tuh hal itu bersamaan dengan terjadinya yang tadi sudah saya bilang, berkembangnya perubahan yang cukup besar dari eksistensi si Asia Tenggara ini, di mana pada saat periode ini tuh basis pemikiran dari negara-negara di Asia Tenggara ini adalah perjuangan untuk keluar dari ingatan-ingatan kelam masa lalu, di mana negara-negara itu berjuang, yang negara-negara yang baru merdeka berjuang untuk mengkreat atau menciptakan sistem politik yang stabil, terus ekonomi nasional yang layak juga, karena kita kan tahu dulu mereka masih masih apa ya, masih baru-baru banget lah kepikiran dari penjajahan imperialisme negara-negara besar tadi. Nah, dalam periode Perang Dingin ini kita juga dapat melihat adanya hubungan erat antara yang ini politik dalam negeri, terus juga politik regionalisme yang dan juga hubungan internasional. Nah, jadi kalau misalkan bisa saya jelaskan bahwa tuh sebenarnya politik dalam negeri ini nantinya akan apa ya, menghubungkan atau maksudnya ada hubungan lah, ada keterkaitan untuk bagaimana suatu kawasan itu terbentuk gitu. Dan juga suatu kawasan sudah terbentuk secara tidak langsung akan menciptakan hubungan internasional. Jadi gini, kita membahas mengenai politik dalam negerinya ini. Kalau politik dalam negeri ini kan kita udah tahu pasti berdasarkan atas national interest atau kepentingan nasional. Nah, kalau pada saat periode ini tuh kepentingan nasionalnya apa sih? Oh, kepentingan nasionalnya itu yang basis dari kolonialisme sebelumnya. Berarti akibat dari kolonialisme itu apa sih? Oh, ternyata kalau negara-negara yang habis dijajah tuh rakyat-rakyatnya tuh cenderung untuk
berpikiran nasionalisme, berpikiran untuk bersatu, untuk lebih cenderung memikirkan apa saja sih yang negara butuhin, apa saja yang negara harus pentingkan lebih dulu gitu. Misalkan kalau di buku itu tuh, kalau dari Myanmar tuh pemimpinnya pada saat itu, siapa tuh pemimpin Myanmar pada saat itu, pokoknya dia tuh cenderung ke hubungan antar negaranya, walaupun di sisi regionalisme dia tuh cenderung ke arah yang intersubjectivity. Jadi tuh ada intersubjectivity tuh, mereka kalau misalkan Myanmar merasa kalau kita ada kesamaan lah gitu, nah dia akan lebih percaya gitu. Nah, dari nasionalisme ini nantinya dia akan meng-create dekolonialisme. Dekolonialisme itu adalah suatu cara lah yang dilakukan oleh negara-negara yang tadi yang sudah ada dalam bayang-bayang imperialisme untuk ayo nih kita bisa bangkit gitu, dan dimana sebenarnya dari apa namanya dari recovery dari masa-masa imperialisme menjadi suatu negara yang utuh ini, uh, negara utuh yang berdaulat lah, uh, adanya proses di mana negara-negara itu untuk mencari suatu identity atau identitas sebagai suatu negara. Misalnya aja nih, kalau Indonesia kan habis dijajah tuh sama Jepang. Karena sudah selesainya Perang Dunia Kedua, mulailah Perang Dingin, berarti eksistensi dari blok poros sudah nggak ada tuh. Nah, Indonesia udah mulai nih adanya nasionalisme dari orang-orangnya. Nasionalisme ini nanti dia akan mengcreate dekolonialisme, di mana dia menciptakan identitas dari Indonesia itu sebagai negara non-blok. Nah, negara non-blok tuh apa sih? Oh, negara non-blok tuh negara yang memiliki norma yaitu bebas aktif, di mana Indonesia itu tetap aktif tapi tidak memilih antara blok A, blok B atau apapun. Itu enggak. Nah, sama halnya dengan negara-negara lain di Asia Tenggara tuh memiliki identitinya masing-masing akibat dari proses nasionalismenya. Jadi, dalam kata lain, kolonialisme yang dilakukan oleh si negara-negara tadi itu akan melahirkan perasaan nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia Tenggara, yang akhirnya nasionalisme ini akan meng-create dekolonialisme, sampai akhirnya dekolonialisme itu akan menciptakan identitas-identitas yang variatif dari masing-masing negara sesuai dengan yang tadi kepentingan nasional atau politik dalam negerinya gitu. Jadi sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang dan penjelasan saya kurang dimengerti. Mohon maaf kiranya Pak Jayadi berkenan untuk mengkoreksi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.